Selamat pagi Sobat Memo, kembali lagi dengan sajian berita terkini dan informatif. Saya Zaki, berita Memo Ek hari ini 21 Maret 2025. Berita dari Jakarta, penolakan UU TNI menguat mahasiswa dan buruh demo wakil rakyat. Masa aksi tolak Undang-Undang TNI masih bertahan di depan gedung DPR Jakarta Kamis 20 Maret 2025. Pada aksi hari ini, elemen masyarakat sipil lain seperti buruh juga ikut serta. Mereka menolak pengesahan Undang-Undang TNI. Pembahasan RUU TNI dinilai tidak transparan dan buru-buru. Selain itu, warga menilai RUU TNI ini menjadi pintu masuk bangkitnya dui fungsi angkatan bersenjata. Namun pemerintah dan DPR tetap mengesahkannya dalam rapat paripurna. Masa aksi penolakan Undang-Undang TNI terus berdatangan ke depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka menuntut DPR membatalkan Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna. Selanjutnya berita dari Jakarta, penentuan 1 Syawal 1446 Hijriah, sidang isbat digelar 29 Maret. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat untuk menentukan awal Syawal 1446 Hijriah pada Sabtu 29 Maret 2025, yang mana juga bertepatan dengan 29 hari Ramadan. Dalam menentukan awal Syawal, Kemenak menggunakan metode hisab, perhitungan astronomis, dan ruqyah pengamatan langsung. Pendekatan ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 2 tahun 2024 yang menyatakan bahwa penetapan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Agama berdasarkan metode hisab dan ruqyah serta berlaku secara nasional. Selanjutnya berita Sydney, Timnas Indonesia kalah lagi, dipermalukan Australia 5-1. Timnas Indonesia tak pernah menang melawan Timnas Australia yang terbaru dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Timnas Indonesia dibuat tak berdaya, yakni dipaksa menyerah 5-1 atas Australia di Stadion Sydney, Kamis 20 Maret 2025. Timnas Indonesia disikat tuan rumah Australia 5-1 dalam matchday ke-7 grup C di Sydney Football Stadium. Debut Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia berakhir tragis. Tim berjulukan Garuda itu dihabisi Timnas Australia. Selanjutnya berita dari Malang. Wali Kota Malang ingin wujudkan kawasan Suhat bebas banjir, diusulkan jadi proyek strategi nasional. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ingin mewujudkan kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang bebas dari banjir saat musim penghujan. Lantas sebagai solusinya dia mengusulkan ke Menteri Agraria, Tata Ruang, Badan Pertahanan agar proyek drainase penanganan banjir Jalan Soekarno-Hatta menjadi proyek strategis nasional. Itu bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur, irigasi, dan kesejahteraan masyarakat. Wahyu mengatakan telah berkomunikasi langsung kepada Menteri terkait penanganan banjir di kawasan Jalan Soekarno-Hatta. Selanjutnya berita dari Malang. Beri kenyamanan saat mudik Lebaran, ruas jalan Gondang Legi Pantai Balekambang dimuluskan untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik saat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dinas Pengerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang kebut perbaikan jalan. Kepala DPUBM Kabupaten Malang, Khairul Isnaini Kusuma, mengatakan untuk memberikan kenyamanan para pemudik Lebaran yang pulang kampung, pihaknya terus melakukan perbaikan jalan. Perbaikan jalan tersebut dilakukan percepatan terhadap preservasi maupun peningkatan jalan demi menjaga keamanan dan kenyamanan pada pengguna jalan serta kelancaran arus lalu lintas. Hingga kini pihaknya masih terus melakukan perbaikan jalan yang nantinya para pemudik dan wisatawan yang menuju wilayah Malang Selatan akan merasakan kenyamanan saat melalui jalan dari wilayah Gondang Legi hingga Pantai Balekambang. Berita dari Banyuwangi, Operasi Ketupat Semeru 2025. Polres Banyuwangi Polda Jatim melaksanakan tes urin dan pemeriksaan kesehatan bagi para kru angkutan umum di PO Damri dan PO Ambian, Kamis 20 Maret 2025. Tujuannya untuk memastikan pengemudi dan kru dalam kondisi prima saat bertugas, serta mencegah penyalahgunaan narkoba yang dapat membahayakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan pengemudi dan kru sehat, bugar, dan bebas dari narkoba. Keselamatan adalah prioritas utama baik bagi pengemudi maupun penumpang. Berita dari Probolinggo, Pemkab Probolinggo tiadakan mudik gratis. Lebaran sudah di depan mata. Bagi banyak orang, momen ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang tradisi yang sudah melekat kuat di masyarakat Indonesia, yaitu mudik. Namun, ada kabar yang mungkin kurang menyenangkan wilayah Probolinggo. Tahun ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo memutuskan untuk tidak mengadakan program mudik gratis. Kabid Angkutan Jalan Lalu Lintas di Sub Kabupaten Probolinggo, Bambang Singgit Hartadi, menjelaskan bahwa program mudik gratis di wilayah resmi ditiadakan pada Lebaran 2025, dikarenakan berdasarkan pengalaman 2 tahun
tahun sebelumnya, di mana program serupa kurang diminati oleh masyarakat. Selain rendahnya peminat, faktor lain yang menjadi pertimbangan adalah kecenderungan masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Untuk info lebih lanjut, baca harian pagi Memo X. Sampai jumpa, sekian berita dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih.